disebutkan ya, perkataan dari Syekh Ja'far Al-Barjandi wala matam min hablihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Sok mana caranya ditara di mana? Kan biasa kan baca berjanji itu sallallahu alaihi balik ada yuk di tukangnya cici wae bantuan untuk ditakaran 4 bulan banyaknya guru walamma tama min hablihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah walamma tama, dan ketika telah sempurna min hablihi dalam kehamilan ibu Nabi syahrani 2 bulan ala masyhuril aqwalil marwiyah menurut kaul anu termasyhur tuwfiya bil Madinah, bahkan meninggallah ayah anda beliau. Jadi Nabi sebelum lahir pada usia 2 bulan dalam kandungan ibunya ditinggalkan oleh ayah dan jadi Nabi yatim di usia 2 bulan dalam kandungan. Nah, ceritanya si Abu Lahab ketika mendengar kejadian ayahnya Nabi meninggal, Abdullah meninggal, saudaranya meninggal, sedih. Tapi setelah itu beliau merasa gembira. Kenapa gembira? Karena Abu Lahab itu tidak punya anak, dan nanti ketika lahir Nabi beliau ingin mengasuh Nabi. Jadi hayang begitu, hayang mengasuh Nabi. Saking kumunahna eta Abu Lahab ketika lahirnya Nabi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, beliau memerdekakan hamba sahayanya. Ya, beliau memerdekakan hamba sahayanya sebagai tanda syukur, sebagai tanda gembira bahwa ponakannya telah lahir dengan selamat. Ya, telah lahir dengan selamat. Nah, dari kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak istilahnya tetap memberikan keuntungan bagi Abu Lahab. Keuntungannya Abu Lahab nanti di neraka, karena Abu Lahab itu sudah pasti masuk neraka. Nanti di neraka tiap hari Senin, apa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dikasih keringanan hukumannya. Nah, itu keuntungannya ketika memperingati bulan kelahiran atau waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini mempunyai tujuan, mempunyai niat untuk memuliakan, melakukan, memperingati takdiman wa takdiman wa mahabbatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang kita apa tadi? Yang kita bukan adalah waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang kita lahir, apa yang kita peringati sekarang, sosok bagindanya. Kenapa kita harus memperingati sosok bagindanya? Tentu karena tadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Nabi Muhammad itu ada uswah, ada contoh, ada suri yang harus kita laksanakan, yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu hidup harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Figur dalam hidup kita itu harus figur Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai figur kita, atau bagaimana caranya kita bisa mengagungkan sosok Nabi Muhammad, atau singkatnya gini, kumaha cara orang ngagungkeun Kanjeng Rasulullah? Bagaimana caranya kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak kasih 3 poin aja. Tadi juga sebenarnya sudah disebutkan. Bapak memberi
muatan. Yang pertama, cara kita agar kita bisa mencontoh Nabi itu, yang pertama kita harus kenal dulu. Kita harus tahu dulu siapa Nabi Muhammad. Gambarnya bagus. Tadi ada istilah pepatah, tak kenal maka tak kenal maka tak aruh. Sayang wow diacan. Tak kenal maka tak sayang. Kan pepatah tadi gitu. Ya mereka sayang memperserahkan. Yang pertama kita harus kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengenalnya? Kita harus tahu perjalanan kehidupan beliau. Tadi dalam sholawat, tadi dalam lagu Islami juga ada kisah sang Rasul. Biar ingat lagi sob. Kita nyanyiin lagi lah lagu. Mana tadi vokalnya? Mana tadi vokalnya? Kalau yang tahu ikuti ya, sebagai tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Karena satu, kita akan bisa mencontoh beliau kalau kita kenal beliau. Kalau nggak kenal kayak rumah. Contoh kecilnya, kalian tahu Lionel Messi? Resep Lionel Messi? Resep gak? Resep ini. Kunaon resep Lionel Messi? Jago main, lamun jago semua. Tuh. Jadi ketika kita akan mengikuti atau resep seseorang, mencintai seseorang, karena kita tahu ada kelebihan apa di mata orang itu. Nah, kita juga akan bisa mencontoh Nabi kalau kita tahu seperti apa Nabi Muhammad. Kalau kita tidak Nabi Muhammad, kita tidak mungkin bisa mencontoh. Mana bagaimana? Kisah sang Rasul. Setiap kita buktikan cinta kita kepada Rasul, biar kita semakin tahu siapa itu sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohatil akyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun liyabdu fi ma'ani ahmadi. Rohatil tashdu fi layalil maulidi
ke masjid. Nah, contoh yang harus kita ikuti Rasul kalau sholat selalu di masjid, bahkan selalu berjamaah. Nah, kita juga di sini kan kalau misalkan kita hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, pasti kalian waktu duhur masih di sekolah. Nah, coba ada masjid di sini ada? Ada kalian sok sholat di mana? Oh, sok sholatnya di mana? Di mana? Ya, sholat di masjid. Kenapa kita harus sholat di masjid? Insya Allah orang yang sholat di masjid akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bukan hanya kita, tapi tempat kita, mudah-mudahan sekolah kita juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita sholat di masjid. Sebenarnya masih banyak contoh yang harus contoh dari Rasul yang harus kita ikuti, seperti pola makan, pola tidur, pola hidup kita harus selalu mencontoh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti beliau dalam setiap kehidupannya, itu tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man ahya sunnati," barang siapa yang hidup sunnahku, kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani," berarti orang itu Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Ya